Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan taufik setelah melakukan satu ibadah untuk bisa berpindah kepada ibadah yang lain, yang tentunya ibadah utama digerakkan untuk melakukan ibadah yang utama lainnya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan karya yang fenomenal beliau, Kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis kita, yaitu hadis yang ke-11, di mana sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, namun kita akan coba melanjutkan pembahasan yang belum tuntas untuk kita bahas. Hadis dari jalan sahabat Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Di hadis yang ke-11 ini, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawakan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, kecintaan Nabi. Beliau berkata, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Kata beliau, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakanlah pada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadisnya sahih, ya. Haditsun hasanun sahih, ya. Dan dinilai oleh beberapa ulama yang lain, di antaranya Imam Albani, ya. Beliau juga mensahihkan hadis ini. Baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita banyak prinsip-prinsip dalam kehidupan. Hadis ini sangat pendek, sederhana sekali. Namun sesungguhnya hadis yang pendek ini sebagaimana karakteristik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat jawami'ul karim. Ya. Hadisnya pendek-pendek namun memiliki makna yang sangat luar biasa luas. Faedah yang sangat luas. Hadisnya yang pendek namun ya, faedahnya tidak sependek dari hadis tersebut. Faedahnya sangat luar biasa. Mengajarkan kita pokok-pokok dari agama Islam ini, prinsip-prinsip dalam kehidupan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan prinsip dalam hadis ini, yaitu prinsip wara. Dalam bahasa Arab, wara. Apa itu wara? Ya, kita bahas nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da' ma yuribuk ila ma la yaribuk. Ya. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu.
Di sini dalam hadis yuribuk. Namun dalam kesempatan yang lain para ulama juga membacanya dengan yaribuk. Da ma yuribuk atau ma yaribuk, ya. Dua-duanya bisa digunakan. Utruk ma tashukku fihi minal af'ali wal aqwal ila ma la tashukku fi hillihi. Kerjakanlah atau tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu dari bentuk perbuatan ataupun dari ucapan, ya. Tinggalkan segala sesuatu perbuatan atau ucapan-ucapan yang engkau temui dan engkau ragu. Kira-kira diucapin atau enggak ya? Kira-kira dilaksanakan atau enggak ya? Diamalin atau enggak? Ini saya masih ragu gini. Gitu ya. Apakah ini boleh atau tidak? Ya. Ila ma la tashukku fi hillihi. Kita ganti dengan mengerjakan, berkata dan berbuat sesuatu hal yang tidak lagi diragukan. Artinya halal, jelas, terang benderang. Ketika kita lakukan kita nggak ragu lagi. Ini boleh. Saya pernah dengar hadisnya. Oh ini boleh. Ya, kata para ulama hadis ini sahih dan kita boleh melakukan ini. Kita boleh mengucapkan ini. Nggak lagi ragu. Tetapi kita seringkali dalam kehidupan menghadapi sesuatu hal atau banyak sekali dalam problematika kehidupan. Kira-kira ini boleh atau enggak ya? Kira-kira saya boleh enggak mengucapkan ini? Itu hal-hal yang ragu itu kata Nabi SAW memberikan kita solusi. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah itu yang membuat hatimu ragu, ya. Enggak yakin, tinggalkan. Sampai benar-benar engkau yakin, sampai betul-betul engkau meyakinkan bahwasan itu hal itu boleh. Baru kemudian kita lakukan. Ya. Jangan ketika menghadapi sesuatu kita labrak dulu baru kemudian bertanya. Nah, kerjain aja dulu, ambil aja dulu, sikat aja dulu, ntar gimana nanti. Hati-hati. Nabi SAW mengatakan da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat engkau ragu, ganti dengan sesuatu hal yang engkau sudah yakini, ya, kebolehannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadzal hadits aslun fi babil wara' wal bu'du 'anis syubuhat. Hadis ini menjadi pokok, ya, landasan dalam bab wara' atau kehati-hatian. Kita artikan dalam bahasa Indonesia ini al-wara' ini artinya adalah kehati-hatian. Wal bu'du 'anis syubuhat. Hadis ini menjadi landasan untuk kemudian kita menjauhkan dari perkara-perkara yang masih samar-samar. Kira-kira boleh atau tidak, ini samar-samar. Tentunya syubhat ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, ya. Antara satu individu dengan individu yang lain berbeda-beda, tergantung tingkat keilmuannya masing-masing, ya. Barangkali belum sampai pada keilmuannya, ya, sehingga membuat dia masih samar-samar. Nah, bagaimana Ustadz kalau seperti ini? Tinggalkan dulu, ya. Tawakuf dulu, hati-hati minimal, ya. Hati-hati. Ketemu makanan di jalan, ya, diboleh nggak ya? Bukan milik dia sudah jelas itu, ya. Ketemu buah mangga misalnya, mangga sudah lewat sekarang. Apa ya? Ya. Yang lagi musim apa sekarang? Setelah mangga apa biasanya? Rambutan sudah. Iya, rambutan, ya, misalnya rambutan, ya. Kita nggak tahu ini, ya. Kalau rambutan yang kita beli dan kita bawa itu halal, sudah jelas itu, ya. Kita punya uang dari hasil yang halal kita beli, nggak usah ragu-ragu ini boleh nggak Ustadz saya makan, boleh makan, ya, makan, karena itu dibeli dari hasil yang yang halal, maka boleh dimakan, ya, nggak usah ragu-ragu lagi. Nanti gimana? Ini kan dulu ini dari tanahnya, kita nggak tahu di tanahnya halal apa enggak. Nggak usah mikir kayak gitu, sudah ribet gitu, ya. Makan aja udah. Yang penting dipastikan kita punya uang dan kita beli dari hasil yang halal, maka kita makan, ya. Pas ketemu di jalan ada buah tadi rambutan tadi yang jatuh di tengah jalan, ya. Kalau kita waktu kecil itu, wah ini
ketemu gitu ya, seneng banget itu biasanya ketemu di jalan gratis gitu ya, ketemu uang 50.000 ya, ketemu buah jatuh, wah ini mah udah sikat ini mah ya. Nah ini ragu-ragu ini, saya nggak pernah beli ini dan ini ketemu di jalan, gimana ini gitu ya. Maka sikap yang pertama sebagai bentuk kehati-hatian adalah tawakuf terlebih dahulu. Nah, kalau kita nggak tahu hukumnya, ya. Tapi kalau udah jelas itu punya saya, itu jatuh, ambil aja. Itu boleh, ya. Sudah jelas itu kehalalannya, ambil. Udah diizinin sama yang punya, ya. Tapi kalau yang nyuruh adalah tetangganya, gimana Ustaz? Ya bukan punya dia, jangan. Ya. Atau nangkring di atas pohon misalnya, ya, masih nangkring di atas pohon, ya, Pak saya minta Pak, nggak ada yang jawab, boleh diambil, gitu ya. Nah seringkali waktu kecil kayak gitu ya. Nah, ini sudah jelas kalau milik di tanah miliknya orang lain maka nggak boleh diambil, ya, masih di atas, masih dalam tahap pagarnya itu, ya, batasnya dia, maka nggak boleh diambil kecuali dengan izin si pemilik pohon tersebut atau si pemilik buah tersebut, ya. Nah, sikap yang pertama tatkala kita nggak tahu ini halal atau haram, ya, maka jatuhnya statusnya adalah syubhat. Samar-samar ini boleh apa enggak ya? Ini kan udah di jalan orang, gitu ya. Ini bukan lagi jalannya dia, dan ini sudah jatuh, gitu ya. Sudah jalan umum, udah milik bersama. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian adalah berhenti untuk tidak memakannya terlebih dahulu, ya. Sampai sudah jelas, oh ternyata dalam Islam, ya, buah yang jatuh di fasilitas umum, sebutlah jalan, gitu ya, maka boleh dimakan, maka boleh dimakan. Tapi kalau jatuhnya di jalan milik yang punya rumah dan milik pohon itu, maka harus izin terlebih dahulu, ya. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas para ulama mengartikan al-wara' huwa tarku ma qad yadurru fil akhirati min muharramatin wa mushtabihatin wa mubahatin tajur ila muharramat. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasannya wara' itu adalah meninggalkan apa-apa yang memudarat'i kita di akhirat nanti, baik dalam perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang haram ini tatkala kita melakukannya, atau perkara-perkara yang syubhat, ya, tatkala kita dengan mudahnya mengerjakan perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang mubah yang dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan yang haram, ya, maka dianjurkan dalam syariat untuk kita tinggalkan sebagai bentuk kehati-hatian agar kita nggak terjatuh pada perbuatan yang haram. Minimal hati-hati saja dulu untuk diri sendiri, ya. Untuk diri sendiri sebagai kehati-hatian, wah jangan deh, nanti dulu deh, gitu ya, belum yakin saya. Nah. Wal wara'u ibadatu min afdhalil ibadat. Ketahuilah dengan kehati-hatian, sikap kehati-hatian, ya, itu merupakan ibadah yang mulia, atau dalam Islam perkara-perkara yang mulia. Dianjurkan sekali dan dipuji dalam Islam. Sikap kehati-hatian tadi. La yuhassiluha wa la yuwaffaqu ilaiha illa saffatun minal mu'minin. Di mana seseorang ini yang melakukan ibadah wara', sekehati-hatian tadi, memiliki kehati-hatian tadi, ya, dalam bersikap, ya, tidaklah didapati dan tidaklah diberikan taufik kecuali hanya orang-orang yang beriman saja, hanya orang-orang pilihan saja, ya. Wa hiya siyajun bainal 'abdi wa bainal wuqi'i fil haram. Sikap kehati-hatian ini merupakan pagar dan batas antara seseorang dengan sikap terjatuh dalam perbuatan yang haram. Inilah, ya, batas dan tameng seseorang untuk tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram adalah wara' ini, kehati-hatian, ya. Seseorang nggak bakal melakukan perbuatan yang haram dengan adanya sikap hati-hati ini, ya. Ini boleh atau enggak nih, jangan. Kalau udah jelas haram, udah jelas ditinggalkan, ya. Tapi perkara yang dia tidak ketahui antara halal atau haram, ya, maka hati-hatian ini merupakan sikap yang dipuji. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima ba'sa bihi, rawahu Tirmidzi, haditsun hasan. Ya, dalam sebuah hadis, ya,
Nabi SAW mengatakan la yabalughul abdu an yakuna minal muttaqin. Seseorang tidak akan sampai pada derajat orang-orang yang bertakwa. Ya. Seseorang tidak akan sampai pada derajat orang-orang yang bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi. Ya. Sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang sebetulnya nggak apa-apa sebetulnya. Ya, bagi sebagian orang, gitu ya. Hadaran lima ba'sa bihi. Dia tinggalkan itu semua khawatir terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, ini bentuk kehati-hatian. Ya. Fa idza ra'aita hadat taraddud wal ittirab fada'ha. Kata para ulama, jika engkau dihadapkan dengan sesuatu hal yang ragu-ragu, ya, dengan sesuatu hal yang perasaan ganjel, nggak enak gitu ya dalam hati, ya, fada'ha, maka utamanya adalah tinggalkan terlebih dahulu. Ya. Wala tuqarribha, ya, jangan didekati. Fahada aslam lidinika. Sikap yang seperti ini itu akan menyelamatkan agama kita. Posisi yang paling selamat lah, gitu ya. Untuk menjaga agama kita adalah selamatnya adalah tinggalkan terlebih dahulu sampai betul-betul yakin kalau itu boleh. Gitu. Jadi wara itu memilih tidak melakukan sesuatu karena khawatir ada hal keburukan di dalam perbuatan itu. Itu wara itu. Ya. Memilih tidak melakukan sesuatu karena khawatir ada hal keburukan di dalam perbuatan tersebut, ya, sehingga dia tinggalkan. Jaa fi fadlil wara wal hathu alaihi adillatun adidah. Banyak sekali pembahasan-pembahasan atau hadis-hadis keutamaan tentang sikap kehati-hatian ini. Mulianya sikap kehati-hatian ini. Di antara yang lain adalah hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW qaal, ya Abu Hurairah kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara', jadilah kamu orang yang memiliki sikap hati-hati. Takun a'badan nas, maka kelak kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Ya. Orang yang ahli ibadah adalah benar-benar dia menjaga agar tubuhnya, ya, atau dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Syubhat aja enggak, apalagi yang haram. Ya. Itu pesan Nabi SAW. Berkata juga Hasan ibn Abi Sinan, ma ra'aitu syai'an ahwan minal wara'. Tidaklah aku melihat sesuatu yang jauh lebih mudah, jauh lebih ringan dan jauh lebih simpel, ibadah yang simpel, ibadah yang mudah dan ringan, melainkan dari sikap wara ini. Simpel, ya. Ketemu sesuatu, saya ragu-ragu dalam hal ini, sementara saya tinggalkan dulu. Itu, ya. Kalau saya lakukan ini pasti nanti akan ada ganjalan nanti. Kalau saya melakukan ini pasti nanti akan ada sesuatu kepikiran, ya, justru menyulitkan kita, menambah beban hidup kita, menambah beban pikiran kita. Kenapa kepikiran terus? Gitu. Maka dengan sikap kehati-hatian ini merupakan satu ibadah yang paling simpel. Sekali lagi, sikap kehati-hatian ini adalah bentuk keimanan kita, ya. Hati kita berbicara untuk berhati-hati. Ini adalah bentuk ibadah. Ya. Da ma yuribuk ila ma la yaribuk. Ya. Tinggalkanlah sesuatu hal yang meragukanmu kepada sesuatu hal yang tidak diragukan lagi. Wa qul huwa hayyun lakin ala man a'anahullah. Ya. Sikap wara ini merupakan satu hal yang ringan dan simpel dan mudah sebetulnya. Ya. Tentunya bagi mereka-mereka yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, permasalahan yang lain, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-wara' lahu suwarun 'adidatun taqa'u fi majalatin katsirah minha. Para ulama menyebutkan gambaran-gambaran, potret-potret wara', ya, sikap kehati-hatian ini ada banyak sekali. Di antaranya at-tawarru'u an aklil haram. Ya, at-tawarru' an aklil haram. Jadi wara' ini memiliki bentuk yang beraneka ragam.
Di antaranya para ulama menyebutkan yang pertama adalah berhati-hati dalam makan dan minum. Ya, berhati-hati dalam makan dan minum. Ini model yang pertama. Bi an yamtani'a 'anil akli alladhi yasiluhu min tariqi kasbin muharram. Ya, hendaknya seorang muslim itu tidak makan dari makanan yang haram atau harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Ya, ini adalah bentuk wara' juga. Ya, bahkan wara' ini adalah wara' yang wajib. Kehati-hatian yang super ekstra. Ya. Ketika berada di luar negeri misalnya. Bapak-bapak jalan-jalan ke sebutlah kemana ya? Ke Korea misalnya ya. Korea. Korea itu negeri muslim atau negeri yang mayoritas non muslim? Non muslim ya. Non muslim. Maka sikap wara' yang perlu kita tunjukkan ketika berada di negeri muslim adalah berusaha untuk mencari makanan-makanan yang halal. Ya. Makanan-makanan yang halal. Cari restoran yang halal yang mana? Tanya sama warga negara sekitar, kira-kira makanan yang mayoritas ya muslim di mana? Insya Allah kalau di sana muslim maka insya Allah halal. Lalu bagaimana dengan ayamnya, Ustaz? Ya. Ketika berada di dalam komunitas muslim yang cukup mendominan gitu ya, dominan ya, maka insya Allah halal ya, nggak perlu ditanya nih pakai baca basmalah nggak nih gitu, nggak perlu ya, ketika kita berada di lingkungan muslim ya. Contoh Indonesia misalnya ya, Indonesia udah nggak usah diragukan lagi, ini baca basmalah atau enggak, udah bismillah sudah ya. Karena mayoritas muslim di Indonesia ya. Tapi ada satu tempat yang memang hati-hati, perlu hati-hati di sana ya. Contoh memang tempat-tempat yang memang mayoritasnya adalah non muslim. Sebutlah di daerah Sulawesi itu, di daerah atas itu. Daerah mana itu namanya? Toraja ya. Toraja itu. Ya. Toraja ya. Non muslimnya jauh lebih banyak dibandingkan muslimnya. Nah, hati-hati di sana. Ya. Cari memang yang tempat-tempat mayoritas muslim atau ada tulisan halalnya minimal. Ya. Karena bangkai di sana, babi di sana, ya. Yang nyembelih juga belum tentu muslim. Nah, ini perlu ada sikap kehati-hatian di sana. Enggak asal, yang penting kan ini ayam, yang penting kan ini apa ini? Sapi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, al-wara'u anisyubuhat, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Tadi perkara-perkara yang samar. Kama waqa'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala inni la ajidu tamrata saqitatan fa arfauha li akulaha fa akhsha an takuna min tamri shadaqah fa atrukuha. Ya. Berhati-hati dari perkara-perkara syubhat. Sebagaimana yang terjadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan inni la ajidu tamrata saqitatan fa arfauha li akulaha. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku mendapatkan sebuah kurma yang jatuh, maka kemudian fa arfauha li akulaha. Nah, maka beliau ambil. Ya. Tetapi beliau merasa dalam hatinya khawatir kalau dimakan ini merupakan kurma sedekah ya, kurma sedekah, maka beliau tinggalkan kurma tersebut, nggak dimakan sebagai kehati-hatian ya, karena belum jelas nih kurma yang jatuh ini adalah kurma apa ini ya, yang jelas ini bukan punya saya ya. Sehingga muncul keraguan-raguan dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan keluarganya tidak diperbolehkan untuk memakan ya kurma sedekah, nggak boleh ya. Nah, khawatir kurma tersebut adalah kurma sedekah, maka beliau tinggalkan. Sampai betul jelas-jelas ini bukan kurma sedekah atau kurma yang diharamkan oleh beliau. Ya. Itu yang kedua, ya. Jadi hati-hati dalam perkara-perkara yang syubhat. Selain dari perkara-perkara yang haram, juga kita harus berhati-hati dari perkara yang syubhat. Itu model yang kedua ini. Yang ketiga, at-tawarru' an ba'dil makasib. Ya. Berhati-hati atau meninggalkan sebagian
ba'dil makasib, sebagai bentuk transaksi, ya, pendapatan. Ini makasib, ya. Seperti seseorang yang berhati-hati dari praktek jual beli allati yusma'u anna fiha syubhah, ya. Seorang berhati-hati dari praktek jual beli yang terdengar, ya, atau masih dalam tahap isu. Ini kayaknya masih syubhat di dalamnya, ya. Apakah di dalamnya ada ghararnya, apakah di dalamnya ada perbuatan zalimnya, apakah ada ribanya, dan seterusnya, ya. Maka harus hati-hati di sini dalam bentuk atau praktek jual beli yang terdapat di dalamnya syubhat. Kal ashum at-tijariyah, ya, seperti main saham, ya, main saham. Ini ada buka slot saham, ya, masukin 10 juta keluar 15 juta misalnya, seperti itu, ya. Apalagi sekarang era digital, ya, adanya kripto hari ini, ya, adanya apa lagi, ya, dengan istilah-istilah serupa lah, ya. Di samping ekonomi kita lagi tidak sedang baik-baik saja, ya, pengen dapat duit cepat gitu, ya. Kalau tuyul udah jelas nggak boleh gitu, ya, pakai tuyul. Gimana ya caranya biar cepat dapat duit gitu, ya. Babi ngepet sekarang udah nggak zaman gitu, ya, resikonya tinggi, ya. Kalau telat niup lilin aja selesai sudah gitu, ya. Nasallallahu alaihi, ya, nggak boleh, itu udah jelas itu, ya, udah jelas. Nah, main saham, diajak sama teman main saham, ya. Jangan iya aja kalau nggak ngerti saham gitu, ya. Harus dipelajari terlebih dahulu sampai betul-betul yakin kalau saham tersebut adalah saham yang halal. Karena ceritanya panjang tuh, bagi kita yang nggak ngerti harus ngikutin apa namanya, semacam kayak grafik gitu, ya. Saya juga kurang paham itu. Saya ngeliatin teman saya, main apa ini gitu. Harus diperhatikan betul, ya. Ditanya detail, ini saham apa, mainnya gimana, ya. Kalau sekiranya ribet, ya, nggak tahu, sudah tinggalkan aja, ya. Pokoknya saya nggak mau tahu deh, saya taruh deh, udah saya pusing, kasih aja 15 juta, nanti saya dapatnya 20 juta, ya. Gitu. Hati-hati, jangan kayak gitu, ya. Sampai betul-betul dipastikan kalau saham tersebut adalah halal. Jangan-jangan gitu, ya, oh saham tersebut adalah saham yang haram, sebutlah saham khamar misalnya, bir bintang, ya. Ini saham minuman gitu, ya. Oh, ternyata ketika ditelusuri adalah minuman beralkohol. Gak boleh kita ta'awun alal itsmi wal udwan di situ. Gak boleh menaruh saham di situ, ya. Nah, harus diperhatikan, ya. Wa ba'du suwar minal muamalatil muharrama awil muamalatil lati yasma'u anna fiha khilafan bainal ulama baina mubihin wa muhrimin fal war'u tarku dzalik. Atau masih dalam tahap ini syubhat ini, ya, perkara di sana ada yang halal, ada yang haram tercampur di dalamnya, sehingga kita belum bisa menyimpulkan kalau transaksi tersebut adalah halal. Maka sikap yang utama yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah sikap wara ini, sikap kehati-hatian, berhenti sejenak, tidak melakukannya sampai betul-betul, ya, yakin. Baik, yang keempat, at-tawarru' anil fatwa bighairi ilm, ya, sikap kehati-hatian dari fatwa yang dihasilkan tanpa ilmu. Wa qad kana hadha hadyu ahli ilmi. Ini adalah petunjuk dari para ulama kita. Idh kanu yubadiruna ila qauli la adri, ya. Sebagai bentuk kehati-hatian para ulama kita adalah ketika ditanya sesuatu hal yang belum diyakini oleh mereka ini, mereka akan mengucapkan la adri, ya. Mereka akan mengucapkan sebagai bentuk kehati-hatian mereka terhadap ilmu adalah mereka bilang nggak tahu, nggak ragu-ragu, mereka nggak malu, mereka nggak gengsi mereka untuk mengucapkan mohon maaf saya nggak tahu, ya.
Inda syakkihim fil amr. Tentunya kata tidak tahu ini digunakan oleh para ulama sebagai bentuk kehati-hatian mereka tatkala mereka dihadapkan dengan sebuah pertanyaan atau sebuah soal di mana mereka nggak bisa jawabnya, di mana mereka belum yakin jawaban tersebut. Maka jawaban yang paling tepat, selamat, adalah saya tidak tahu. Dan jangan paksa tatkala ada seorang ulama nggak tahu dipaksa untuk tahu, gitu ya. Nah, ini berat kata tidak tahu ketika ditanya oleh seseorang, apalagi di media sosial atau di televisi live. Mengucapkan tidak tahu itu luar biasa berat buat ustadz yang sedang naik daun. Apa kata orang nanti? Ya, apa kata orang nanti? Wah, si ustadz fulan, gitu ya. Ngomong nggak tahu dia. Ini ustadz-ustadz ecek-ecek, kenapa diundang ke televisi? Ditanya kayak gini masa nggak tahu? Ini kan pertanyaan anak SD. Nah itu. Ya. Udah nggak usah dipanggil lagi besok. Masa ditanya 50 soalnya nggak bisa jawab semua. Jawabnya semua la adri, jawabannya semua nggak tahu. Nah, ini. Padahal yang dilakukan oleh ustadz atau ulama tersebut ketika menjawab tidak tahu adalah bagus dan terpuji dalam Islam. Ya. Sebagai bentuk kehati-hatian dia dalam berfatwa. Nggak asal dalam berfatwa, ya. Surga dan neraka ini, ya. Kalau saya jawab dengan ilmu, alhamdulillah selamat dia. Tapi ketika dia menjawab sesuatu tanpa adanya ilmu, dia nggak yakin terhadap jawabannya, wah bisa-bisa neraka ini, ya. Bisa-bisa neraka. Wa qad kana Imam Ahmad, ya. Sebagai contoh adalah Imam Ahmad. Siapa yang nggak tahu tentang Imam Ahmad ini? Imam ahli sunnah, ya, imam besar, imam madhab, ya. Tajidu fi ajwibatihi kathiran ma yaqulul adri, ya. Kita akan kalau lihat, ya, sejarah beliau, histori beliau dalam keilmuan sudah nggak diragukan lagi. Teguhnya beliau terhadap ilmu luar biasa. Ngajinya itu masya Allah, sudah menjadi seorang imam tapi ngajinya masih rajin, itu, ya. Ngajinya bukan lagi antar RT atau antar kecamatan, enggak, internasional Imam Ahmad ini. Mainnya udah jauh, gitu. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita lihat itu, ya, apa namanya, ada difilmkan itu, ya, difilmkan, tapi itu bukan Imam Ahmad betulan, ya. Mempraktekkan saja, mempraktekkan bagaimana keseharian Imam Ahmad terhadap ilmu. Oh, itu luar biasa, ya, luar biasa, ya. Sering kali beliau dihadapkan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan ini, ya, ditanya sama jamaahnya, maka jawaban yang sering dijawab sama beliau adalah apa? La adri, saya nggak tahu, saya tidak tahu, saya belum paham dan saya belum mengetahui. Akhsya wa atawaqqaf, saya khawatir, ya, kalau saya jawab dan saya nggak yakin jawaban ini, maka saya tawakuf di sini. Saya, ya, memilih untuk atau memilih menjawab saya nggak tahu. Silahkan bertanya dengan yang lain. Barangkali ulama itu tahu. Silahkan tanya sama beliau. Itu tuh jawaban ulama yang gentleman ketika mengucapkan saya nggak tahu. Gitu. Gentle dia. Kalau nggak tahu mau jawab nggak tahu. Gitu. Nggak ada di pikiran ulama-ulama kita ini. Waduh. Kalau saya jawab nggak tahu, ditinggalin sama jamaah saya ini. Besok nggak diundang lagi nih, gitu. Ya, kalah rating saya nanti. Ya. Wa huwa al-imamul ladzi yahfadzul kam al-ha'il min al-ahadits. Ya, kita tahu bahwa Imam Ahmad ini salah satu ulama yang meriwayatkan banyak hadis, rawahu Ahmad, banyak, gitu ya. Datang dari ulama yang lain bernama Imam Malik, ya. Lamma ata ilaihi rajulun bi arba'ina masalah. Ada seseorang yang datang kepada Imam Malik bertanya 40 masalah, 40 pertanyaan, 40 problematika ditanya sama ke Imam Malik ini. Fasa'alahu fayaqala innal imama Malikan ajaba an itsnaini minha. Ya, ditanyakan kepada beliau, maka kemudian orang ini mengatakan sesungguhnya Imam Malik, ya,
ajaba anitsnaini minha, hanya bisa mampu menjawab 2 pertanyaan saja, mampu menjawab 2 pertanyaan saja dari 40 pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Wal baqiyatu qala la adri, sedangkan 38 permasalahan tidak mampu dijawab atau menjawabnya dengan ucapan la adri, saya tidak tahu. Faqala lahu anta imamu daril hijrah. Ini ya, ternyata respon yang diterima oleh Imam Malik juga sama responnya dengan para ustadz dan para kiai hari ini ya. Dikatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, engkau adalah imam Darul Hijrah. Ini siapa yang nggak tahu engkau wahai imam, katanya. Engkau adalah seorang ulama yang terkenal, ilmunya luar biasa luasnya. Tuh lihat tuh manusia yantadhiruna minka ar-ra'i. Ya. Manusia jamaah engkau itu sudah menunggu jawaban dari engkau, katanya. Menunggu pendapat engkau gimana terhadap permasalahan ini. Lalu apa yang akan saya katakan kepada mereka nanti? Saya ngomong apa nih? Gitu. Kalau engkau jawabnya nggak tahu dan nggak tahu, saya ngomong apa nanti ke masyarakat, bilang apa nih? Gitu. Malu saya nanti mau taruh di mana muka saya? Ditanya 40 pertanyaan yang bisa dijawab cuma 2, sisanya yang jawab nggak tahu. Gitu. Faqala lahum Malik, qul lahum Malik yaqul la adri. Respon Imam Malik simpel. Gampang, makanya saya tadi sampaikan bahwasannya sikap kehatian ini adalah ibadah yang paling simpel, paling ringan dan paling mudah. Ekspektasi kita aja terkadang terlalu tinggi gitu ya, gengsi kita yang terlalu tinggi. Hei, katanya, katakan sama orang-orang tuh, kata Imam Malik, katakan sama orang-orang sesungguhnya Malik jawab gak tahu. Gitu aja udah simpel. Gitu. Gak ketakutan Imam Malik, gak ketakutan. Ditinggal sama jamaahnya, bilang sama mereka, Imam Malik gak mampu menjawab, jawabnya gak tahu aja gitu. Emang gak tahu kok saya gitu. Ya masa mau dipaksa tahu gitu ya. Luar biasa ini. Wa fil muqabil rubbama ra'aita man la yatawarra fil ifta walau bi jahlin wa hadha la syaqu annahu khatir. Ya. Tapi sebaliknya kita lihat fenomena hari ini ya. Kita banyak melihat orang-orang yang meninggalkan sikap wara' dalam berfatwa padahal mereka ini tidak tahu jawabannya. Ya, ditinggalkan sikap wara' ini. Ya. Sementara kondisinya dalam kondisi yang jahil tadi. Masih banyak ilmu yang belum dia terima. Ya. Wa hadza la syaqu annahu khatir. Tentunya adalah fenomena yang sangat memprihatinkan sekali. Bahaya ini. Ya udah nggak tahu tapi dipaksa untuk bisa jawab, akhirnya ngalor ngidul kemana, banyak masalah akhirnya ya. Kita lihat di televisi seperti itu ya, dai dan dai ya, ketika ditanya ya akhirnya jawabnya kemana-mana, akhirnya jadi sebuah permasalahan, kegaduhan di tengah-tengah publik gitu. Kenapa nggak kemudian memilih jawaban saya nggak tahu, silahkan tanya ustadz yang lain. Itu jauh lebih selamat buat kita. Buat selamat ya, lebih selamat untuk kiai tersebut atau ustadz tersebut. Ya, dibandingkan dengan jawaban-jawaban yang nyeleneh lagi. Ya, hati-hati ini. Ya, ustadz-ustadz ini lagi banyak disorot gitu ya. Banyak disorot di televisi, banyak sorot di ya. Indonesia itu dibuat gaduh dengan satu orang juga, masya Allah. Gitu ya. Sampai keluar negeri lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Hati-hati dengan ulama-ulama seperti ini, ulama su ya, hati-hati ya. Yang kelima, itu tadi yang keempat ya. Baik, ada riwayat lain. Sebelum saya lanjutkan, ada riwayat lain di sini. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ya pernah mengatakan juga ya, man afta an kulli ma yas'al fahuwa majnun. Ya, barang siapa yang berfatwa dari setiap pertanyaan yang masuk kepada dia bisa jawab semuanya gitu ya. Barang siapa yang berfatwa menjawab dari setiap permasalahan ya, fahuwa majnun, maka sesungguhnya adalah orang gila katanya.
Ini kata Abdullah bin Mas'ud sama Abdullah bin Abbas. Heran, nggak ada orang di dunia ini yang bisa jawab semuanya kayak Google gitu ya, kayak ChatGPT gitu ya. ChatGPT aja belum tentu benar loh, hati-hati ya, hati-hati. Dengan kecanggihan ChatGPT belum tentu 100% benar gitu. Jadi perlu cek and recheck lagi. Apalagi bertanya masalah agama, Google sudah mulai ditinggalkan ini sama orang-orang ya, larinya ke ChatGPT sekarang ya. Tapi hati-hati, dari situ juga harus dicek dan recheck lagi. Saya ngelihat, coba gitu ya, ketika dicek di aslinya nggak seperti itu kadang-kadang. Ini dalam perkara-perkara dunia ya. Saya ngecek pasal ini, pasal itu, coba misalnya undang-undang, ketika dicek, oh ternyata nggak juga, nggak kayak gitu ternyata. Apalagi permasalahan-permasalahan agama, Google aja nggak tahu gitu. Kita bingung kadang-kadang ya. Cari misalnya permasalahan apa di ChatGPT misalnya ya, keluar dia, Masya Allah, cepat banget jawabnya. Udah ya tahu segalanya, cepat lagi gitu ya. Ketika dicek susah kita ngericek apa namanya, merujuknya kemana bingung. Wah, ini diambil dari mana ChatGPT ini ya. Nah kalau yang seperti itu jangan kemudian ChatGPT dijadikan sebuah rujukan, nggak boleh. Anda tahu dari mana kok kayak gini dan seperti ini? Dari ChatGPT. Masya Allah. Sejak kapan ChatGPT menjadi sebuah rujukan utama? Enggak ya. Perlu merujuk kepada kitab aslinya kalau itu adalah apa namanya, hal-hal yang berkaitan tentang agama. Siapa yang mengatakan ini ya. Warawaina an Abdurrahman ibn Abi Layla qala adraktu 20 wa 100 minal ansar. Kata Abdurrahman ibnu Abi Layla mengatakan bahwasannya aku mendapati 120 dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, yus'adu ahaduhum 'anil mas'alati, di mana 120 sahabat ini ditanyakan kepada mereka permasalahan-permasalahan agama. Fayaruddu hadza ila hadza wa hadza ila hadza hatta yarju ila al-awwal. Dari 120 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Siapa yang enggak kenal dengan Ansar? Ya. Sahabat-sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga karena mereka hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang paling paham tentang agama adalah orang-orang yang ada di sekeliling Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, 120 sahabat ini ketika ditanyakan kepada mereka tentang pertanyaan atau persoalan agama, maka sikap kehati-hatian mereka ini, lihat, ini adalah sahabat ya. Sikap sahabat saja terhadap ilmu agama, terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait agama ini ya, itu mereka memiliki sikap wara', kehati-hatian. Ketika ditanya satu orang, bagaimana pendapat engkau tentang ini? Apa jawabannya? Saya nggak tahu, coba tanyakan sebelah. Saya nggak yakin, coba tanyakan sama sebelah saya. Dia juga sahabat. Pergilah ke sahabat yang kedua. Jawabannya sama. Ya, mohon maaf nih. Ya, saya kurang yakin dengan jawaban saya. Coba kamu pergi ke sahabat yang ketiga. Ternyata sahabat yang ketiga juga sama. Terus sampai ke sahabat ke 120, yang 120 bilang sahabat yang pertama itu yang paling afdal. Bayangkan. Itu sikap kehati-hatian mereka dalam berfatwa, hati-hati banget gitu ya. Ya. Yang kita ambil adalah sikap kehati-hatian mereka hatta tarji'u ilal awwal, sampai kembali ke pertama. Ya. Baik, yang kelima hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terakhir insyaallah taala ya. Sikap atau model yang terakhir, ragam yang terakhir, yang keenam atau yang kelima adalah at-tawarru' fil kalimat. Sikap kehati-hatian dalam berucap. Ya. Bi an yatawarra' al-insanu hinama yutliqul kalimat. Hendaknya seseorang itu hati-hati dalam melontarkan ucapan-ucapannya. Wassalaf rahimahumullah kanu yatawarra'una hatta fi ma yukhriju min alsinatihim atau fi ma yakhruju min alsinatihim. Para ulama salaf di zaman dahulu mereka sangat berhati-hati sekali dalam memilah dan memilih kata yang keluar dari lisan-lisan mereka. Ya, enggak asal jeplak. Ya. Enggak asal bunyi.
yang penting berkomentar. Nah itu, hati-hati. Kita dihadapkan dengan era zaman yang harus kritis, jemaah. Iya. Kalau dalam dunia pendidikan hari ini, ya, di mana guru itu harus merangsang murid-muridnya bersikap kritis, gitu Pak Guru ya. Iya, abad 21. Ya. Itu harus ditingkatkan sikap kritis mereka. Jadi wajar tuh guru-guru dikritisin aja kerjanya. Ini kenapa kok kayak gini? Ini kenapa kok kayak gitu? Sikap ini bagus ketika dibangun di dasar ilmu yang baik. Sudah tuntas tentang adab-adab terhadap guru. Yang bermasalah adalah ya, kebablasan akhirnya. Bertanya kepada gurunya, bertanya kepada orang tuanya, sikap kritis mereka ya, tetapi dibangun di atas tanpa ilmu dan tanpa adab. Akhirnya apa? Merendahkan si guru, merendahkan orang tuanya. Ini bapak ibunya nggak tahu, payah ya, gurunya payah ya. Karena dibangun kritis tadi, akhirnya adabnya jadi nggak bagus. Padahal adab itu di atas ilmu, jemaah ya, adab dulu baru ilmu. Itu yang harus tuntas pada anak-anak kita ya. Nggak asal bunyi ya, nggak asal berkomentar. Hari ini kita lihat komentar-komentar di media sosial, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, terhadap ustadz-ustadz kita, terhadap kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu luar biasa ya. Fala yaqulul kalima illa wa qad alima ahhiya minal hasanat am minas sayyi'at ya. Hendaknya seseorang tuh memilah-milih katanya yang keluar dari lisannya ya. Maka hendaknya seseorang tidak mengucapkan sebuah kalimat kecuali sampai betul-betul yakin ternyata kalimat tersebut adalah betul atau kalimat tersebut adalah perkara yang tidak perlu diucapkan. Wa hadza bahrun wasi'un ladaihim wa man qara'a fi siyarihim wajada fi dzalika rawail akhbar. Ya, kalau kita melihat sejarah para ulama-ulama salaf, maka kita akan melihat pada diri mereka sangat berhati-hati sekali dalam berucap. Ya. Ada kisah menarik dari Al-Imam Ibnu Daqiq. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Ibnu Daqiq ini adalah salah satu seorang qadhi, seorang hakim. Ya, namanya Ibnu Daqiq Al-Aid. Wa jalasa ilaihi khasman fa hakama ala ahadihima fa qala lahu ittaqillah yu'atibuhu annahu kama alayhi. Ya. Jadi beliau dihadapkan dengan dua orang yang sedang berseteru. Ya. Dua orang yang sedang berseteru kepada beliau. Kemudian dihukumilah ya. Beliau mengatakan sesuatu yang kemudian menghukumi salah satu di antara kedua orang tersebut. Maka orang yang merasa tadi nggak suka dengan sikap atau hukuman yang diberikan oleh hakim tersebut, Ibnu Daqiq ya, mengatakan, wahai Ibnu Daqiq, gitunya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus saja mengucapkan sesuatu hal yang nggak suka lah ya terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Ibnu Daqiq ini. Ini putusannya nggak adil lah, putusannya nggak benar, ini putusannya nggak sesuai dengan realita dan seterusnya ya, nggak adil dan seterusnya. Faqala lahu ma takallamtu kalimah wa la fa'altu fi'lan illa wa a'dadtu lahu jawaban baina yadillahi azza wa jalla. Ini luar biasa. Putusan ucapan yang dikeluarkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, seorang hakim, kepada orang yang sedang berseteru tadi. Beliau mengatakan, ma takallamtu kalimatan, tidaklah aku mengucapkan sebuah kalimat, tidaklah aku mengucapkan sebuah ucapan, wala fa'altu fi'lan, dan tidaklah aku mengucapkan atau tidaklah aku berbuat sesuatu perbuatan, tidaklah aku mengeluarkan sebuah putusan, illa wa a'dadtu lahu jawaban baina yadillahi azza wa jalla, kecuali aku telah mempersiapkan jawaban nanti ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Artinya panjang. Ketika beliau mengucapkan sesuatu, itu beliau pikir-pikir terlebih dahulu. Sebelum berbuat dipikir-pikir terlebih dahulu. Kira-kira sebelum nanti saya digugat tuh jawaban saya sama si yang sedang berseteru tadi. Ya. Kira-kira jawaban apa yang saya bisa jawab ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nanti.
Kenapa kau mengucapkan seperti itu? Kenapa kau berbuat seperti itu? Kenapa kau melakukan putusan ini dan itu? Dia sudah bisa menyiapkan jawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjang ceritanya. Gitu. Jadi nggak mungkin tuh. Ya, ini udah hati-hati banget katanya. Ini udah maksimal banget. Jadi nggak mungkin. Insya Allah saya akan hati-hati banget dalam memutuskan sesuatu. Nggak asal-asalan. Ya. Saya akan pikirkan betul. Ya. Fama a'dhamuha min kalima min hadzal imam. Ya. Itu yang harus dicontoh oleh kita, sikap wara dan sikap kehati-hatian ini. Ya. Seringkali kita mengucapkan sesuatu kemudian akhirnya nyesel. Waduh, nyesel saya kemarin saya mengucapkan ini. Ya. Banyak itu ya. Masuk yang lagi viral itu juga sama, akhirnya kan nyesel-nyesel juga kan. Iya. Ya turun dari jabatannya, dicibir netizen Indonesia Raya gitu ya, bukan sama kampungnya doang. Allahu Akbar. Galak netizen Indonesia itu. Ya. Dibulinya satu Indonesia Raya. Makanya hati-hati dalam berucap. Gitu. Jangan macam-macam. Ya. Coba kalau hati-hati, wah ini hati-hati nih. Jangan sampai ngomong kayak gini. Dampaknya luas nih. Ya, dampaknya luas. Baik, itu mungkin ya gambaran yang terakhir, yang kelima ya, dari model-model kehati-hatian kita dalam mensikapi segala sesuatunya ya, sehingga kita lebih arif, lebih bijak. Ini menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita ya. Hati-hati itu penting. Biarin orang-orang mengatakan kesuwen ya. Makanya orang Jawa tuh betul ya, ojo kesusu. Iya betul ya, orang Jawa ya. Betul ya, ojo kesusu ya. Iya. Saya orang Jawa tapi sudah lama meninggalkan Jawa. Ya padahal kita tinggal di Jawa. Kata orang Jawa gaya banget sih tinggal di Jawa aja gitu ya. Ya, ojo kesusu. Ya. Mau kemana-mana itu jangan buru-buru lah ya. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Kata Nabi SAW, pelan-pelan ya, alon-alon itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naik motor pelan-pelan gitu ya. Nyampe yang penting. Ya. Mau ngapain sih ngebut-ngebut, mau ngapain, mau kemana gitu ya. Ibu-ibu suka bilang ke supir angkot gitu, Pak supir pelan-pelan gitu ya. Itu benar itu, ibu-ibu. Ya. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Bersikap hati-hati, bersikap pelan-pelan, ya. Tenang dalam melakukan, tenang dalam bersikap, tenang dalam berbicara, ya. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu. Maka bapak-bapak yang masih tenang hari ini ketika menghadapi suatu ibunya marah-marah gitu ya, kitanya jangan ngegas gitu ya. Ibu-ibunya marah-marah, kita juga ngegas. Nah ini hati-hati, jangan sampai kepancing. Pelan-pelan, sabar gitu ya. Sampaikan pelan-pelan, nyampaikan ke istri itu jangan marah-marah. Nyampaikan ke anak itu jangan sampai ngegas, pelan-pelan panggil anaknya. Nah gitu ya. Itu luar biasa. Iya. Coba ini ajarkan ke istri kita juga sama. Ya. Biasanya istri ini biasanya ya, perempuan ini kalau ngelihat anak-anak itu udah aduh ya, bikin setruk lah gitu ya. Baik kan pelan-pelan ya. Nanti anaknya juga akan kemudian bersikap pelan-pelan dia. Bersikapnya pelan-pelan, mengucapkan ke orang tuanya juga pelan-pelan, sabar bersikap itu ya. Wal ajalatu minasyaiton. Sedangkan sikap terburu-buru, meninggalkan sikap kehati-hatian, itu adalah datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Ya, maka dihindari. Ya. Sikap buru-buru itu hanya 5 poin saja. Jadi disebutkan oleh para ulama, sikap buru-buru itu hanya dalam 5 kondisi. Ya. Salah satunya adalah segera menikah. Tuh. Kalau dikira perempuannya sudah siap dan kita sudah siap, jangan ditunggu-tunggu lagi.
ya, segera lamar, ya, segera lamar. Udah siap tapi masih nunggu, nanti tabungan saya belum cukup, ya padahal nunggu tabungan berapa juga nggak cukup gitu ya. Segera gitu. Kemudian sikap terburu-buru juga tatkala kita melakukan maksiat, maka cepat-cepat segera bertaubat, ya, cepat-cepat segera bertaubat. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Ini dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga hadis ini bermanfaat untuk kehidupan kita dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barangkali yang ingin ditanyakan